Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'itabi'ina ajma'in, amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Ya, tadi disebut kita malam ini barengan sama teman-teman yang dari tradisi saudara kita yang di sini muslim semua ya. Ya, ndak apa-apa kalau ada yang enggak juga ndak apa-apa toh. Oh, ngajinya juga bukan ngaji fikih, ngaji filsafat. Kita bertepatan dengan hari Natal. Ini malamnya malam Kudus. Iya kan, ini kan malam Kudus. Iya, jadi malamnya mereka. Dan tidak usah tanya saya hukumnya selamat Natal itu apa. Aku tidak ngerti, aku bukan ahli fikih. Banyak yang tanya, Wak gimana hukumnya Yombo? Tanya sana yang sama ahli-ahli fikih. Meskipun ya saya pasti punya standpoint sendiri, punya pendirian sendiri. Cuma ya ndak tak kandak-kandak ke. Dan gak usah debat dan diskusi. Apalagi di internet, di Facebook, di TV, di koran, di majalah. Itu malah kamu sebenarnya gak ngucapin selamat juga mereka ndak apa-apa, ngucapin selamat juga ndak apa-apa. Cuma kalau kamu gegeran di depan mereka, itu mereka juga agak manggel kan mestinya. Kalau temenmu gak ngucapin selamat padamu kan kamu gak apa-apa, diucapin juga terima kasih. Tapi kalau temenmu gegeran di dua ini diucapin selamat, gak usah, dia bukan orang kan, itu kamu kan manggel. Maka menurut saya yang jadi masalah itu gegeranmu. Makanya jangan seneng-seneng bikin komentarmu, ndak masalah. Kalau ada temanmu setuju ya diem aja diyani, orang yang nggak setuju juga diem aja diyani. Yang penting kamu juga punya pendirian sendiri, kan kayak gitu. Jadi problemnya di situ. Karena yang jelas mereka hidup di sekitar kita, tetangga kita, kan gitu. Dan Nabi bilang, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Jadi karena kita ikut kanjeng Nabi Muhammad, kan Nabi nggak bilang fal yukrim jaro muslimahu apa kan nggak, bukan nggak cuma tetangga muslim, jadi tetangga kita pun kita muliakan sesuai dengan kapasitas cara penangkapan kita untuk memuliakan mereka. Kalau di dunia sufi, hadis ini pernah dipakai oleh sufi besar, ulama besar namanya Hasan Basri. Hasan Basri ini hidupnya di apartemen. Nah, kok pas kebetulan di atasnya kamarnya Hasan Basri itu orang Nasrani. Karena apartemen kan itu berarti kamar mandinya juga di atas. Dan di rumahnya Hasan Basri itu, dari rumahnya Nasrani ini, mereka nggak sadar kalau kamar mandinya itu bocor. Dan kalau kalian masuk ke apartemennya Hasan Basri, mesti di situ ada ember yang netes terus-terusan itu. Mereka juga nggak tahu, dan Hasan Basri juga nggak ngasih tahu. Jadi pokoknya kerjaannya Hasan Basri tiap sekian jam sekali ganti ember. Sampai satu ketika Hasan Basri sakit. Nah, tetangganya ini nengok, terus dia kaget luar biasa. Loh, mulai kapan ini saya sampean tiap hari menampung air dari kamar mandi saya? Hasan Basri gak mau jawab, dia cuma senyum aja. Terus orangnya, ya mbok saya dikasih tahu biar saya gak bertanya-tanya. Terus jawabnya terus, enggak apa-apa, cuma 20 tahun. Jadi cuma 20 tahun dia harus menampung itu. Terus dia, orang Nasrani yang jadi gak enak luar biasa. Wah, sampean kok gak bilang-bilang? Ya
kan nabi saya yang memerintahkan. Itu tadi terus hasilnya disebut mangkana yu'minu billahi dan seterusnya. Jadi saya harus memuliakan kamu kan tetanggaku. Nah, ya cerita selanjutnya terus dia tertarik sama Islam. Nah kalau kamu gegeran, saya tidak tahu apa orang bisa tertarik sama kamu terusan. Misimu jadi kontraproduktif. Oke, malam ini ya Natal itu aslinya bahasa Portugal, tapi terus diserap juga oleh bahasa Latin. Makanya kalian kan dengar istilah Dies Natalis. Dies Natalis itu artinya hari kelahiran. Kalau dalam bahasa Arab disebut Idul Milad. Jadi hari raya kelahiran. Kadang-kadang disebut Christmas. Christmas itu singkatan dari Christe Masse. Jadi Misa Kristus. Itu Christmas. Kadang-kadang disingkat pakai huruf X. Jadi Xmas. Itu karena kalau dalam bahasa Yunani, Kristus itu simbolnya X. Kalau kalian kan nggak seneng kalau X-nya cuma satu, kalian suka X-nya 3 biasanya. Nah, itu bukan Kristus kalau X-nya 3 itu. Nah, kalau Kristus itu X-nya 1 terus X masa itu ya untuk nyebut Kristus di era itu. Ya pendapat macam-macam. Tapi yang kamu lihat hari ini misalnya pohon Natal apa Sinterklas itu munculnya abad 16, 18 lah Eropa. Kalau Sinterklas Amerika. Kenapa pakai pohon cemara? Pohon Natal itu kan cemara. Itu sebenarnya simbol dari hidup yang abadi. Jadi cemara itu kan satu-satunya pohon yang masih hidup dan warnanya hijau kalau musim salju. Jadi maknanya cemara itu hidup abadi, evergreen, hijau terus. Jadi lagu-lagu yang enak terus didengar kan biasa disebut evergreen. Itu sebenarnya pohon cemara arahnya ke sana, maka terus dipakailah di hari Natal sebagai hiasan. Kalau Sinterklas itu diambil dari nama Santo Nicholas, dari tradisi Kristen. Santo Nicholas ini orang suci. Santo itu kalau di kita ya wali. Kalau kalian baca Santo Nicholas itu sangat kasih sayang, suka memberi. Dan masa kecilnya kayak Abdul Qadir Jailani. Kalau Abdul Qadir Jailani kan lahirnya 1 Ramadan, sehingga begitu dia lahir dia nggak mau nyusu siang hari. Nah kalau Santo Nicholas ini sama, lahir waktu bayi, waktu kecil dia nggak mau nyusu di ibunya kalau hari Rebo sama hari Jumat. Waktunya orang Kristen dari ordo tertentu puasa, jadi dia nggak mau nyusu hari Rebo sama hari Jumat. Santo Nicholas ini dianggap pelindung laut, pelindung pelayaran, pelindung kapal dagang. Karena ada cerita satu ketika dia ikut kapal, kemudian tiangnya roboh kena seorang kelasi. Kapalnya ini roboh karena ada badai. Terus Santo Nicholas berdoa, badainya reda, terus yang tadi dianggap mati hidup lagi. Maka dia dianggap pelindung dewa laut dan dewa kapal dagang. Nah itu kenapa diasosiasikan dengan Sinterklas yang bagi-bagi hadiah. Itu sumbernya dari Itali. Jadi Santo Nicholas itu waktu meninggal terus dikremasi di Itali. Nah, di Itali ini ada mitos. Jadi waktu Yesus lahir itu ada seorang nenek sihir, ini mitos, yang pingin ngasih, jadi dapat perintah dari Tuhan ngasih hadiah sama Yesus dan ibunya. Cuma dia datangnya telat. Saya lupa nama tukang sihirnya itu. Kalau enggak Befana apa siapa gitu. Terus ngasih hadiah, cuma dia telat. Dan sebagai hukumannya setiap hari Natal dia harus ngasih sebanyak mungkin anak kecil hadiah.
Nah, cuma karena ini mitos, biar nggak jadi mitos yang animistis sama kalangan Nasrani Itali, terus sudahlah bukan tukang sihir kok itu kita sebut aja Santo Nicholas, dan nanti akhirnya jadilah dia Sinterklaas. Dan dari situ terus masuk bisnis, ya termasuk topi Sinterklaas, termasuk dan macam-macam. Dari situ bisnisnya. Oke, itu pengajian Natalnya. Yo, Ben, kamu ngerti sidik-sidik lah ya, masa tiap hari ngomong tapi tidak ngerti. Kalau Merry Christmas, Merry itu artinya gembira, happy. Jadi Merry Christmas and Happy New Year itu sebenarnya sama aja, Happy Christmas and Happy New Year. Cuma dikasih kata-kata Merry biar lebih seksi mungkin. Oke, kita ngaji ya, filsafat. Oke, kita lanjutkan. Malam ini kita ketemu dengan tokoh kesekian dari tradisi postmodernisme, yaitu Jacques Derrida. Filosof Perancis yang pasti sudah akrab di telinga kita. Cuma memang pikiran-pikiran Derrida agak jelimet, mungkin 2 kali lipat jelimetnya dari pikiran-pikiran Rorty minggu lalu. Bagi yang tidak paham, ya yang sudah paham yo paham aja, tidak jelimet. Oke, kenapa Derrida agak rumit? Karena Derrida sendiri, ide besar yang dia bawa adalah dekonstruksi, yang intinya tidak ada struktur, tidak ada kebenaran yang pasti. Dan itu bikin rumit. Berarti termasuk pikiran-pikirannya Derrida sendiri. Dan itu yang nanti jadi titik balik kritik orang pada Derrida. Meskipun dia menyumbangkan satu metode yang hari ini sangat populer, khususnya mereka yang menggeluti dunia post-struktural. Derrida asli Aljazair, tapi hidupnya di Perancis, sehingga dia lebih dikenal sebagai filosof Perancis. Bapaknya Yahudi, dari keluarga Yahudi. Jadi yang tidak suka Yahudi, ya monggo, tidak apa-apa kalau tidak suka Derrida. Tapi pikiran-pikiran Derrida luar biasa. Dia gara-gara Yahudinya dia sempat dikeluarkan dari sekolah karena sekolahnya agak antisemit. Kalau antisemit kan Yahudi juga termasuk. Pinter luar biasa, tapi juga pernah ngelamar di satu universitas favorit dan gagal. Saya lupa namanya itu. Tapi ya dia tidak diterima, meskipun tahun kesekian berikutnya dia masuk lagi, diterima, dan akhirnya jadi dosen di sana. Jadi kalian yang gagal UMPTN tidak apa-apa, Derrida aja gagal, kan gitu kamu bilangnya. Enggak jaminan yang gagal UMPTN itu nanti tidak sukses. Oke, jadi tulisan-tulisannya banyak, sekitar 20-an lebih yang bisa kamu akses, bahkan bisa di-download gratis di internet. Ya bahasa Inggris. Kalau mau aslinya ya monggo yang bahasa Perancis. Loh iya kan. Tapi bahasa Perancis itu enak kalau didengar. Jadi kalau ngomong itu suaranya kayak di mulut semua itu kan, kayak orang lagi makan roti terus ngomong itu kan. Semua gitu. Itu Perancis. Kalau lidahnya orang Jawa agak susah. Kalau Inggris lebih mudah kan, dari sisi dialek. Tapi kalau Perancis agak mending. Oke, kita langsung masuk ke Derrida. Tidak ada hal luar biasa dalam hidupnya. Lahir tahun 30, meninggal belum lama 2004. Penyakitnya sama persis kayak penyakitnya Richard Rorty, kanker pankreas.
Jadi sakit yang berat-berat. Karena orang pintar-pintar mungkin karena tiap hari mikir, tiap hari tadi terus penyakitnya abot-abot. Kalau kamu kan enggak, karena banyak santainya, banyak senang-senangnya, penyakitnya kan enggak berat. Paling masuk angin, pilek, panu, kan sejenis-jenis itu aja. Jangan khawatir, nyantai aja ya. Jadi enggak ada penyakit berat. Oke, kita lihat gaya berfilsafatnya Derrida. Jadi Derrida ini unik karena dia mixed genre. Jadi bidang apa aja dirambah oleh dia, diambil oleh dia dalam rangka menjelaskan ide-idenya. Jadi Derrida ini tidak mau dipatok, tidak mau disetir oleh aturan apapun, oleh metode apapun, yang penting mikir. Itu Derrida. Tidak harus, aku sosiologi harus sosial dong, aku antropologi harus budaya, kon enggak, wis dipikir aja. Jadi itu gayanya Derrida, mixed genre. Yang kedua, dia tidak cuma argumentatif, tapi evokatif. Jadi evokatif itu membangkitkan orang, membangunkan orang untuk mikir sendiri, nyari konteks sendiri. Evokatif itu nanti secara lahir, kalau biasanya di model kata-kata, terus jadi dalam pernyataan, terus jadi provokatif. Membangkitkan, menggerakkan, menggairahkan. Nah, jadi kan ada kayak kamu orasi itu kadang-kadang kamu ngomong apa, argumentasinya nggak jelas, tapi evokatif, bikin orang wah, bikin teman-temanmu teriak-teriak semakin semangat. Itu evokatif. Terus cara berpikirnya tidak linear, tidak 1+1 2, tapi sirkuler. Logika itu bulat, terus wis pokoknya tarian-tariannya enggak ndelucur. Apa ndelucur bahasa Indonesia nih? Ya apa ya? Ndelucur itu maksudnya mikir enggak tengok kanan tengok kiri. Iya, orang luar Jawa enggak ngerti mesti ndelucur itu ya. Saya dulu pernah dimarahi guru kesenian saya, suruh maju nyanyi. Ayo nyanyi gitu. Kan aku ya ora iso nyanyi, nyanyine enggak enak itu. Terus katanya guru saya sama teman-teman, inilah contoh nada dasar D. Apa maksudnya? Ndelujur enek nyanyi, orang menggok enggak ada nadanya, enggak ada iramanya, enggak ada ritmenya, wae nada dasar D. Oke. Nah, ndak ndelujur mikir itu enggak kok 1+1 2. Karena aku suka sama kamu, maka kamu tak tembak karena kamu terima, terus kita harus kawin. Itu ndelujur namanya. Mikir itu harus cabangnya banyak, jangan tutup poin. Pertimbangkan banyak hal di sekelilingmu. Cara berpikir sirkuler. Mau memutuskan sesuatu itu enggak kok karena ini baik, aku ke situ dong. Enggak. Baik itu kadang-kadang ketika jalannya keliru atau tarian-tariannya enggak pas, juga lahirnya jelek. Gitu loh. Ngaji filsafat karena nggak ada motor, terus motornya temanmu kamu bawa tanpa pamit, wah itu kan linear loh. Ngaji itu kan bagus pak, dari kesana. Nah, iya lah, ini kancamu stres nggoleki motore. Iya. Nah, jadi linear. Perhatikan kondisi sekeliling, jangan delujur. Ngomong jelek ke orang lain, orangnya ada di situ, tapi kamu, nah itu kan namanya, ya pak kan saya ngomong jujur pak. Iya, itu namanya delujur. Linear. Ada temenmu gemuk luar biasa, gendut, terus kamu halo ndut. Oh itu kan ya bener kamu ngomong ndut, wong dia memang gendut, tapi kan ya mbok dipikir. Ada temenmu giginya maju, halo ngos misalnya, lah itu ya jujur sih, tapi ya ndak, ya sirkuler lah, ya coba lah ditrik-trik dikit biar enggak. Ya kayak kamu tadi loh, kalau sebenarnya sih kamu nggak mau kan ngucapin selamat Natal, ya kalau ketemu ya bikin trik lah, gimana caranya nggak ngucapin selamat, opo gitu, kamu kan pinter. Wah lagi seneng ya apa gitu, asik nih lagi hari rayaan kan gitu, ndak apa-apa, ndak harus selamat hari raya, itu kan
koyo acara seremonial, wong kita sudah akrab kok, ucapannya nggak harus ndelujur selamat hari Natal, kamu bisa trik pakai apalah gitu. Kalau kamu diundang, wah mohon maaf ya kalau saya datang nanti kamu malah nggak bebas. Terus biar kamu bebas seneng-seneng, aku nggak usah datang aja deh. Nah, itu kan jawabnya enak daripada haram kalau saya datang ke tempatnya. Ya kan, itu kan menyakitkan itu. Ya jawabnya mbok sing enak. Oke, itu namanya mikirnya sirkuler. Nada dasarnya jangan D. Ya pakai kasih yang lain. Oke, terus perjuangannya Derrida sebenarnya ingin menunjukkan karakter teks, karakter berpikir, karakter bahasa yang sifatnya equivok. Equivok itu lawannya univok. Ya, kalau univok itu tunggal, equivok itu plural. Jadi teks itu maknanya nggak satu. Itu sebenarnya simple asumsi paling dasar dari pikiran-pikirannya Derrida, khas postmodern. Nanti kita jelajahi kayak gimana gaya yang equivok itu. Terus kalau rajin baca buku-bukunya Derrida akan kelihatan bahwa hampir semua gagasannya Derrida itu sifatnya komentar, tafsir terhadap karya siapapun yang ingin dia bahas. Jadi tafsir, apa kalau di pesantren itu sarah, hasyiah, taklik. Nah itu kan kalau di pesantren ada istilah-istilah itu. Nah cuma Derrida ini nafsirnya bukan nafsir yang biasa-biasa. Kalau dalam ilmu tafsir mungkin disebut takwil. Kenapa kok bisa ditakwil? Ya karena teks ini equivok, modelnya takwil. Dan takwil itu kan nafsir yang tidak setia dengan makna asalnya. Jadi tafsir yang melahirkan makna baru terus menerus. Tafsir yang produksi teks, bukan reproduksi. Itu gayanya Derrida. Jadi nulis, ngomentari, tapi hasil komentar dia itu melahirkan teks baru. Kadang-kadang ada beberapa bukunya yang komentarnya lebih panjang daripada teks aslinya. Itu Derrida. Jadi mungkin ada di antara kalian yang pengen jadi penulis tapi kok susah nemu ide, cari aja penulis besar sopo, terus kalian komentari panjang lebar, dikritik, yang penting melahirkan ide baru dari sana. Nah itu tidak apa-apa. Kadang-kadang kan kita buntu nulis apa ya, wis tak ambil bukunya Nurcholish Madjid, tak ambil bukunya Amin Abdullah, tak ambil, terus kamu olah sendiri versimu dan pasti akan melahirkan teks baru. Itu yang dalam ilmu tafsir kontemporer disebut qiraah muntijah, pembacaan yang produktif. Jadi tidak repetitif, tidak ngulang-ulang. Jadi membaca versiku sesuai aku, tidak setia lagi dengan maksudnya pengarang. Itu nanti yang disasar oleh Derrida. Dan termasuk jadi gayanya nulis. Dan inilah nanti yang disebut dekonstruksi. Jadi dekonstruksi itu bukan, sebenarnya istilah ini terinspirasi oleh Heidegger. Heidegger kan punya istilah destruksi. Destruksi itu ya dihancurkan terus dibikin baru. Kalau dekonstruksi ndak dihancurkan dibikin baru. Tapi dekonstruksi itu diungkap semua variabel, semua unit yang berkaitan dengan pernyataan itu, kemudian dilahirkan dari situ teks baru yang kadang-kadang nggak ada hubungannya sama sekali dengan teks asalnya. Nah itu namanya dekonstruksi. Nanti kita lihat secara lebih dalam apa yang dimaksud dari dekonstruksi oleh Derrida. Nah ini kalimat yang paling terkenal dari Derrida adalah nothing outside the text. Tidak ada yang di luar teks. Jadi semua yang dipahami, yang punya makna,
yang bisa kita olah dengan akal budi intelijensi kita, itulah teks. Jadi segala yang bermakna itulah teks. Tidak harus tulisan. Jadi tidak harus model yang ada kalimatnya, atau nggak harus buku, nggak harus pamflet. Tidak. Bagi Derrida, lukisan, bangunan, lembaga, ngaji ini juga sejenis teks. Segala yang punya makna, kalau dalam istilahnya Gadamer, being that can be understood is language. Segala yang bisa dipahami itu bahasa, teks. Jadi teks nggak selalu tertulis. Dan ini jauh-jauh hari kan sudah disebut oleh Al-Quran kan. Waktu Nabi Muhammad dapat wahyu pertama, terus tiba-tiba Jibril bilang Iqra, itu kan Jibril kan nggak bawa tulisan, nggak bawa print-printan Quran dari Surabaya apa dari Semarang terus ayo Iqra, kan nggak. Jadi tiba-tiba Jibril datang terus bilang pada Nabi Muhammad Iqra. Awalnya kan Nabi bingung, apa yang tak baca? Terus selanjutnya aku ndak iso moco, kan gitu. Maksudnya kan pasti bukan baca tulisan, tapi baca teks, yang teks itu yo tidak sekedar yang tertulis. Jadi maksudnya Jibril mungkin, lihatlah realitas sekelilingmu, lihatlah jahiliyahnya umatmu, lihatlah rusaknya peradabanmu, lihatlah itu Iqra. Yang dari situ harus didekonstruksi untuk diperbaiki, untuk dikejar, diproduksi makna baru untuk peradaban yang lebih kondusif, yang lebih sesuai dengan kehendaknya Allah. Kan itu mungkin maksudnya Jibril. Meskipun Jibril terus tidak ngasih apa yang harus dibaca, tapi ngasih petunjuk gimana caranya membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu kan surat Al-Alaq. Masih hafal ya? Hafal. Iya. Yang jelas kalau surat-surat kayak gini kamu masih nggak berani untuk dibaca waktu imam ya. Khawatir macet tengah jalan. Oke. Ya, pokoknya yang paling pede cuma kulhu sama selain itu ndak pede, khawatir macet. Oke, jadi Iqra sampai Iqra tadi ya. Pokoknya ndak ada yang di luar teks. Semua yang bisa kamu pahami itulah teks. Yang ndak bisa dipahami, Pak, ya ndak bisa dipikir, nggak bisa dibahas ya. Yang belum paham itu kan nggak bisa dibahas. Kalau kamu belum ngerti ini mic misalnya, kan bingung iki opo, nggak bisa dibahas, sudah, bukan teks. Teks itu segala yang punya makna bagimu. Orang pelosok pedalaman kamu bawain smartphone, itu kan bingung juga dia, iki opo, nggak bermakna bagi dia. Bukan teks. Teks itu segala yang bermakna. Oke. Ya kalau bapakmu itu loh, waktu belum kenal HP, kamu beliin HP, oh itu kan masih bingung, ngetik aja bingung, masih aneh. Nah, itu berarti maknanya tidak seperti makna yang sebenarnya yang kamu pahami. Oke, terus bahkan teks yang sama dibaca berulang-ulang, itu pun akan tetap bisa menghasilkan teks baru, produktivitas baru. Al-Quran itu sejak abad ke-6 sampai hari ini dibaca oleh mungkin ratusan juta manusia, dan sudah melahirkan banyak sekali teks-teks baru di samping Al-Quran sendiri. Dan semuanya ya di dalam teks. Jadi kalau teks itu nanti kamu sebut mode berpikirnya bayan, jadi sebenarnya tidak cuma umat Islam yang cara berpikirnya bayani, tapi semua manusia itu bayani. Kalau diasumsikan bahwa realitas ini seluruhnya adalah teks. Jadi kesalahannya bayani bukan karena bayaninya itu jelek, tapi cara mau memahami realitas bayan yang terlalu kaku, terlalu sempit. Itu sebenarnya yang dikritik oleh Jabiri di trilogi Naqdul Aql Al-Arabinya. Selama ini kan saya tidak tahu, gara-gara baca Jabiri kan teman-teman yang agak
apa liberal dalam tanda petik kan agak sinis terhadap teks. Agak sinis. Wah, itu bayani itu, Pak. Mesti ngono nganggep. Padahal nggak ada yang nggak bayani kalau pakai Derrida. Semuanya ya teks. Salahnya bayani bukan karena dia bayani, karena metode kita selama ini memahami bayani itu univoc, ngejar kebenaran yang satu. Padahal apa ya ada kebenaran yang satu dan tunggal. Seandainya ada, apa ya bisa kita jangkau. Kan problemnya di situ sebenarnya. Maka nothing outside the text. Kamu juga teks. Jadi aktivitasmu setiap hari itu sebenarnya aktivitas membaca. Jadi baca. Kamu lihat saya baca, kamu lihat masjid ini baca. Begitu nyampe sini, wah teman-teman sudah pada datang, itu kan juga baca. Teman-teman sudah pada datang, itu kan hasil pembacaanmu. Yang lain membacanya mungkin beda. Baru sedikit yang datang, itu kan pembacaan juga. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak baca. Akalmu itu tiap hari rame. Meskipun mulutmu nggak teriak-teriak kayak orang baca, tapi sebenarnya aktivitasmu tiap hari itu dari membaca ke membaca. Sesekali kamu transkrip sendiri itu tadi, bunyinya apa ya akalku ini membaca itu. Itu yang nanti disebut muhasabah. Syukur-syukur kamu bisa muhasabah agak dalam, terus kamu seleksi sendiri. Ini tidak penting dibuang ini itu. Yang selama ini bikin kamu pening kan pembacaanmu itu nggak pernah kamu seleksi, nggak pernah kamu ini penting, ini tidak penting, sehingga campur akhirnya. Jangan salah, tidak ada data yang terbuang. Memori otakmu ngalah-ngalahi komputer. Jadi yang masuk di kepalamu, kamu baca, kamu pahami, itu akumulatif sifatnya. Dia ngumpul di sini, dan kalau kamu cuekin, dia akan masuk ke bawah sadar. Di Freud kemarin kan gitu. Ketika dia masuk ke bawah sadar, dia nyetir kamu tapi kamu nggak sadar. Ya tampaknya saja, karena tampaknya itu kan kamu atur sendiri pakai logikamu. Ngaji ini saja, tampaknya saja kamu pengen ngerti filsafat, tapi mungkin di bawah sadarmu ada dorongan yang tersembunyi, nggak tahu apa. Mungkin biar dianggap anak soleh karena di masjid apa ben. Itu bawah sadar. Ben mungkin di bawah ada ambisi ben aku ngerti filsafat. Neng kampus kalau ada anak filsafat macam-macam harus tak bantah. Mungkin itu bawah sadar, tapi di atas sadar bilang, oh ini ngaji Pak, cari barokah Pak, cari hikmah Pak. Itu atasnya gitu, mungkin bawahnya. Dan yang bawah ini justru lebih urgent. Kalau kamu galau, ndak karuan, ndak jelas ini galau karena apa sih, itu biasanya kerjaannya bawah sadar. Uang masih banyak, kuliah juga lancar-lancar aja, apa-apa beres, pacar juga ndak masalah, kok galau ya, kok bete ya, itu ada problem bawah sadar. Oke, ya itu semua teks. Jadi aktivitas hidup kita dari baca ke baca. Dari situlah terus muncul ide besarnya Derrida, dekonstruksi. Cuma, nah ini ada cumanya, Derrida sendiri nggak pernah mendefinisikan dekonstruksi, dan bagi dia memang mungkin jangan didefinisikan. Kalau didefinisikan, dia jadi baku. Jangan tanya cara mendekonstruksi gimana. Nanti dia jadi metode baku. Kalau sudah baku, tidak jadi dekonstruksi. Dekonstruksi itu sifatnya harus terus-terusan. Jadi kalau di kalimatnya Derrida, dekonstruksi itu dia bukan teknis, bukan cara ngeritik atau gaya ngeritik, dan bukan metode tafsir. Oke. Dekonstruksi itu dari praksisnya, itu kesimpulan saya, isinya dua, deskripsi dan transformasi. Jadi ngerti teksnya, terus mentransformasi maknanya teks sesuai versi kita. Itu dekonstruksi. Jadi orang melakukan dekonstruksi itu selalu mendekati sesuatu, setelah paham teksnya, dia akan masuk mentransformasi teks itu sesuai versi dia. Dikembangkan, diubah sesuai versi dia. Makanya katanya kalau di hermeneutik kan dikenal teks itu sifatnya otonom. Kenapa kok otonom? Karena siapapun pembaca bisa mengolah versi dia.
Jadi description and transformation. Terus kesimpulanku yang kedua, dekonstruksi mungkin nggak bisa didefinisikan, tapi anggap saja bahwa dekonstruksi adalah sebuah strategi untuk mendekati teks, kemudian membongkarnya, mempertanyakan asumsi-asumsi awalnya yang dianggap pasti benar. Itu dekonstruksi. Misalnya NU punya Bahsul Masail, Muhammadiyah punya Majelis Tarjih. Kebenarannya kan dipatok di situ. Dan di balik Bahsul Masail, di balik Majelis Tarjih itu kan pasti ada asumsi-asumsi tertentu tentang kebenaran. Mungkin asumsinya adalah yang satu bilang harus Quran hadis saja, yang satu bilang boleh pikirannya para ulama, yang satu bilang boleh. Nah, itu kan asumsi-asumsi yang tidak ditanyakan sejak awal. Tidak ada orang bahas, jangan dibahas ini sudah mesti benar. Nah itu kalau dekonstruksi, justru itu yang diserang dulu. Gitu. Ya pikiran-pikiranmu apapun itu kan biasanya diawali dari asumsi-asumsi. Kalau dekonstruksi, coba tanyakan dulu apa benar asumsimu itu. Misalnya kamu punya prinsip, Pak, prinsip saya Pak, selama kuliah saya tidak akan pacaran Pak, karena pacaran itu ganggu kuliah misalnya. Loh itu kan mungkin berawal dari beberapa asumsi kan. Asumsi pertama bahwa kamu pasti laku dan besok punya pacar. Asumsi kedua kan gitu, mesti kamu asumsikan. Lah kalau kamu mengasumsikan kamu nggak laku kan, kamu nggak capek-capek mikir itu kan. Nggak capek-capek mikir kuliah sambil pacaran nggak ya. Itu kan berarti diam-diam kamu punya asumsi besok aku laku loh, tapi aku nggak akan mau pacaran dulu kan gitu. Nah itu yang harus kamu gugat duluan. Apa iya kamu laku besok? Nah iya kan. Nah, itu kan asumsi tersembunyi. Itu yang harus diserang dulu. Yo fikih itu kan setiap mazhab itu biasanya punya asumsi-asumsi dasar yang tersembunyi. Ya kayak tadi yang tanya hukumnya mengucapkan selamat Natal itu. Yo sembo cari sendiri di internet sana. Aku ora paham, bacaan sendiri. Ada sih ulama, ada ulama anggota MUI-nya Arab, apa MUI-nya Arab itu yang kalau kamu buka nanti di situsnya, dia punya situs tanya jawab agama itu, tapi jawabannya unik-unik, tapi ya masuk akal. Misalnya ada yang tanya, Syekh, namanya Syekh, saya lupa, mungkin di belakangnya Syekh Al-Mutlaq namanya, Al-Mutlaq apa Al-Mutlaqi yang belakang itu. Ada yang tanya, Syekh, hukumnya makan burung penguin itu haram apa halal? Ya dia tidak jawab jawabannya. Ya kalau kamu bisa nangkep dan dapat burung penguin, ya dimakan aja nggak apa-apa. Jawabannya ngono. Jadi tidak usah nyari dalil. Ada yang tanya, yang mungkin kamu sering tanya ini. Saya itu punya smartphone, ada Qurannya. Kalau tak bawa ke WC boleh nggak? Nah, terus saya jawabnya ya unik. Kamu hafal nggak Quran atau hafal nggak surat-surat tertentu dari Quran? Ya hafal, saya kulhu, saya hafal, inna atau inna hafal lah. Itu Quran kan? Iya. Berarti kalau menurut kamu nggak boleh kalau kamu masuk WC, tinggalin otakmu di luar. Iya, jadi kamu kan ada Qurannya juga loh, masuk WC ya tinggal dulu di luar, jangan masuk. Itu unik ya jawabannya Syekh. Arab Saudi padahal cenderung agak Salafi Wahabi, tapi yo jangan dikira Salafi Wahabi harus kaku, ya sekali-sekali nyantai. Kamu jawabnya nggak harus kaku. Oke. Jadi dekonstruksi adalah strategi mendekati teks. Nah, sebelum masuk ke strateginya, ini dasarnya. Kenapa sih kok Derrida mengajukan dekonstruksi? Yang pertama karena dia mengkritik filsafat Barat sejak era Yunani sampai modern. Yang dikritik apa? Yang dikritik adalah hal yang paling dasar, metafisikanya. Jadi metafisika Barat itu katanya Derrida adalah metafisika kehadiran. Metafisika kehadiran itu sumbernya dari Aristoteles.
prinsip dasarnya adalah prinsip identitas. Metafisika kehadiran itu, kalau saya ngomong sesuatu, ucapan saya ini adalah representasi dari sesuatu. Kalau saya ngomong mic, yo mewakili barang ini loh. Kalau saya ngomong flash disk, menghadirkan barang kayak gini loh. Kalau saya ngomong laptop, yang dihadirkan barang ini loh. Itu namanya metafisika kehadiran. Jadi konsep, teori, pernyataan dianggap mewakili realitas. Itu metafisika kehadiran. Nah, metafisika kehadiran itu nanti jadi sumber dari yang namanya logosentrisme. Logosentrisme itu cara berpikir yang kaku. Logos itu nalar, cara berpikir, sentris itu pusat. Jadi orang yang terjebak, terpusat di kebenarannya sendiri. Itu yang kemarin mungkin ada yang bertanya, kok rasanya kok setiap belajar filosof seolah-olah setiap filosof benar. Karena memang ya masing-masing punya rasionalitas, masing-masing benar versi mereka masing-masing. Dan logosentris itu masing-masing mengklaim dirinya yang paling benar. Itu logosentris. Jadi logosentris itu berarti tertutup sudah logosnya, harus itu. Di luar itu berarti keliru. Karena 1 tambah 1 2 tadi, prinsip identitas. Kalau kamu yakin bahwa kamu yang benar, berarti yang lain salah. Karena A tidak sama dengan B. Kalau kamu yakin NU-mu yang benar, berarti ya yang tidak NU tandingannya Muhammadiyah ya salah berarti. Yang Muhammadiyah juga gitu. Karena cara berpikirmu Muhammadiyah benar, maka yang tidak Muhammadiyah itu pasti salah. Nah, itu logosentris, terpusatnya logos. Padahal logos itu sifatnya tidak tunggal. Ya tadi sifatnya equivok. Mike ya bisa mewakili barang yang kayak gini, tapi kata-kata Mike itu ya lihat tarikannya kemana dulu, dalam konteks apa dulu. Mikrofon kalau dalam konteksnya anak kecil dia bisa jadi mainan. Dalam konteksnya penyanyi dia bisa jadi alat cari uang. Dalam konteks kiai ya alat dakwah. Dalam konteks kan gitu. Konotasinya bisa macam-macam. Orang tidak bisa ngeyel, tidak bisa. Yang namanya mikrofon itu ya alat cari uang. Ya tidak bisa. Dia di depan kiai-kiai dia bisa jalan menuju surga. Di depan anak kecil dia cuma permainan. Itu logosentris. Ngaji ini jangan dikira isinya cuma barokah, rahmah, mawaddah, wasakinah. Tinggal kamu hubungkan dengan apa dulu. Jangan-jangan ada yang merasa gelisah, terganggu, galau gara-gara ada yang ngaji filsafat. Karena logos tertentu tidak bisa menerima. Gaya ngaji kok ada ngaji filsafat. Tapi logos yang lain menerima. Yang menerima terus mengklaim yang paling benar itu ya ngaji. Ya boleh wong ngaji kok tidak boleh, cari ilmu kok tidak boleh. Nah, yang satu ya ngaji tapi ya jangan filsafat dong. Nah, logosnya beda. Kalau dikejar argumennya ya mungkin bodoh bener ya. Logosnya masing-masing. Setiap nalar punya asumsi sendiri, punya konstruksi argumen sendiri. Nah, termasuk dirimu dengan kebenaran-kebenaranmu. Oke. Nah, logosentrisme itu kalau di Derrida bukti paling nyata ada dalam cara berpikir biner. Cara berpikir serba dua, serba berpasangan. Itu sebenarnya hidup kita tiap hari diatur itu. Karena ya dasarnya Aristoteles tadi, A sama dengan A dan A tidak sama dengan B. Siang malam, kemudian laki-laki perempuan, ayah ibu, dosen mahasiswa, pemerintah rakyat, yang selalu kita mikirnya dua. Padahal kayak kondisi itu kan gak cuma siang malam, ada sore, ada pagi. Cuma pagi lawannya sore.
Nggak bisa pagi kok lawannya malam, nggak enak, nggak cocok. Kenapa kamu selalu biner mikirnya? Dan berpikir biner itu biasanya implikasinya terus jadi hierarkis dan subordinatif. Kalau kamu mikirnya cuma dua, biasanya yang satu ini levelnya tinggi, satu levelnya rendah. Satu konotasinya positif, satu konotasinya negatif. Satu di atas, satu di bawah. Kalau saya ngomong hitam putih, itu bagi kamu, meskipun hitamnya tak dulu kan bagi kamu ya putih itu yang bagus Pak, hitam itu kegelapan. Hitam itu ketombe Pak, hitam itu langun pikiran. Jadi hierarki dua. Atau misalnya panjang dan pendek, ya panjang Pak. Kalau pendek itu kurang afdol, lebih yang panjang. Besar dan kecil, ya besar Pak. Kalau besar itu kan Tapi kalau gendut dan langsing, ya langsing Pak. Padahal tadi milih yang besar, tapi sekarang milih yang langsing. Jadi selalu ada yang kamu letakkan di atas dan yang kamu letakkan di bawah. Itu kelemahannya oposisi biner. Kalau saya ngomong laki-laki dan perempuan di peradaban yang patriarkal, pasti ya laki-laki lah, dia rajanya, dia kan gitu. Terus orang feminis mengkritik. Bagi orang feminis bukan laki-laki, kebalik, perempuan. Perempuan itu yang lentur, yang terus dicarikan argumen. Kenapa? Hasil berpikir oposisi biner. Padahal dunia ini kan isinya nggak cuma laki-laki. Yang jenis yang satu itu nggak kamu sebut. Maka terus dia nggak masuk kategori terpinggirkan. Jadi oposisi biner, hitam putih, siang malam, merah putih, panjang pendek, suami istri, segalanya. Tinggal kamu nyari contoh apa saja. Coba cari oposisi biner di kepalamu. Pasti nanti ada subordinasi dan hierarki. Meskipun kamu ngomongnya enggak. Orang laki-laki dan perempuan aja, meskipun kamu ikut lembaga feminis misalnya, tapi kamu nggak bisa menghindari kesanmu bahwa ya tetap laki-laki lah penguasa dunia. Kenapa tidak? Kan gitu. Yang feminis juga begitu, ya enggak lah, yang perempuan lah, kan gitu. Jadi clear cut, exact. Itu karena oposisi biner. Kamu selalu kan bikin dua-dua, muslim dan non-muslim, menuduk kan isinya. Padahal muslim itu ya wakeh macam-macam. Yang non-muslim apalagi, Indonesia dan non-Indonesia. Rambut isinya dua, rambut lurus dan rambut tidak lurus. Lurus dan keriting. Padahal ada yang nggak lurus, nggak keriting. Terus kalau gundul itu bukan lawannya lurus Pak. Gundul lawannya gondrong Pak. Selalu dua, kamu nggak mau mikir banyak. Itu cirinya orang modern. Desa atau kota. Setengah desa, setengah kota tidak ada. Beradab atau biadab, cuma dua. Nggak bisa banyak. Terus murni atau kotor. Terus itu yang jadi sumber masalah. Biasanya dari situ ada hierarki subordinasi. Dan itu sumber kekacauan selama ini. Oke, syariat atau sekuler. Nah, mesti ngono. Yang sekuler ya yang subordinat yang syariat. Ketika kamu setuju syariat, yang subordinat yang sekuler. Karena kamu mikirnya cuma dua, tidak setengah-setengah. Karena ada yang syariat setengah dan sekuler setengah. Bank-bank itu kan gitu. Bank itu kan yang setengah sekuler, yang setengah syariat. Ya itu kan dalam rangka cari uang, biar yang nyari syariah ada, yang nyari sekuler ada. Jadi ya harusnya masjid ini juga gitu. Jangan cuma yang syariat, sekuler juga masuk. Jadi yang santri sekuler juga dapat pengajian, yang santri syariat juga dapat pengajian. Oke, itu kalau mikirnya biner, sumber masalah. Nah,